Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Puji syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Sampai malam hari ini kita masih diberi kesempatan untuk menikmati kehidupan dunia dengan segala keindahannya ini. Mudah-mudahan keindahan dunia ini tidak menjadikan kita terlena, tapi justru memacu kita untuk senantiasa mendekat dan mendekat terus kepada Allah. Karena dengan semakin dekatnya kita kepada Allah, maka amalan-amalan yang kita lakukan mudah-mudahan senantiasa mendapatkan ridhonya. Sehingga selanjutnya akan mampu mengantarkan kita pada kehidupan yang penuh dengan kebahagiaan, baik di dunia maupun nanti di akhirat. Bapak-bapak dan hadirin yang dirahmati oleh Allah, kita teruskan materi kajian kitab Riyadhus Shalihin. Kita masih pada bab zuhud, masuk pada hadis ke 476. Hadis ini sering dipakai, sering menjadi pengingat kita bahwa hidup di dunia ini seakan-akan sebagai musafir, sebagai orang asing. Seorang musafir sudah barang tentu dalam perjalanannya punya tujuan. Nah, bagaimana kita menyadari kedudukan kita sebagai musafir itu? Coba kita baca dulu hadis yang dimuat oleh Imam Nawawi dalam Riyadhus Shalihin. An Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma qala akhadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bimangkibi. Jadi suatu ketika Rasulullah memegang kedua pundak Abdullah bin Umar, atau sering juga dikenal dengan Ibnu Umar. Lalu Rasulullah bersabda, kun fid dunya ka'annaka gharibun. Au abir sabilin. Jadi Rasulullah sambil memegang kedua pundak Ibnu Umar lalu berkata, jadilah engkau di dunia itu seakan-akan sebagai orang asing atau seorang musafir.
Nah, dalam riwayat lain ada tambahan wa'udda nafsaka min ahlil kubur, dan jadikanlah dirimu termasuk orang yang akan menjadi penghuni kubur. Hadis ini singkat tetapi memberi pengertian yang luas bahwa orang hidup di dunia itu tidak selamanya. Ada batas waktunya, ada kontraknya. Maka karena dia tidak akan menjadi penghuni dunia untuk selamanya, dia pun harus siap-siap meninggalkannya. Betapa banyak kita dapati orang waktu duhur masih sehat, masih sholat jamaah, tiba-tiba asar sudah meninggal. Orang yang dulunya terkenal dengan berbagai keahlian yang dimilikinya, tiba-tiba kemudian semuanya hilang begitu saja. Yang tak lama kemudian ia pun juga dipanggil. Tetapi orang yang dipanggil untuk menghadap Allah itu bukan berarti orang yang tua lebih dulu. Bisa jadi yang muda lebih dulu. Kita tidak bisa menjamin Ma'arif berangkat duluan. Bisa jadi Robi duluan. Tidak bisa menjamin yang tua harus berangkat duluan dengan alasan tidak siap semuanya. Atau Robi mencoba menghindar. Aku belum siap, aku belum pernah merasakan nikmatnya dunia, maka aku nanti yang belakang-belakangan saja. Nah, karena yang namanya kematian itu tidak ada yang tahu, maka harus dipersiapkan. Kita juga tidak bisa memastikan jam berapa kita akan mati. Siap-siap dari pagi, tiba-tiba malaikatnya tidak jadi. Karena itu, bila kita kaitkan dengan hadis ini, kita diperintahkan agar menjadi orang asing dalam menikmati kehidupan ini, atau seperti musafir, atau di hadis lain dikatakan sebagai orang yang naik kendaraan, atau ada riwayat lain yang mengatakan bahwa kita hidup ini hanya sekedar mampir ngundi, mampir berteduh. Nah, bagaimana agar kehidupan kita ini menjadi bermanfaat? Bermanfaat untuk diri sendiri dan tidak larut dalam permainan dunia. Makanya salah satu dalam ayat Al-Quran di surat Ghafir ayat ke-39 bahwa keluarga Fir'aun yang beriman itu masih mengajak orang-orang di sekitarnya, ya qaumi innama hadhil hayatud dunya mata'un. Wahai kaumku, sesungguhnya kehidupan dunia ini hanyalah kesenangan sementara. Wa innal akhirata hiya darul qarar. Dan sesungguhnya akhirat itu adalah negeri yang kekal. Nah, jika berbicara tentang dunia, maka banyak sekali ayat, banyak sekali hadis. Hendaklah kita selalu waspada terhadap kehidupan dunia. Di salah satu
Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad yang status hadisnya hasan sahih. Mali walid dunya, apalah artinya dunia ini bagiku? Wa ma ana wad dunya, dan apalah urusanku dengan dunia ini? Innama masali wa masalud dunya kamathali rakibin dhalla tahta syajaratin. Jadi dunia itu sementara. Maka kata Rasulullah, apa urusanku dengan dunia ini? Innama masali, sesungguhnya perumpamaanku dengan dunia ini kamathali rakibin, seperti seorang pengendara dhalla tahta syajarati, yang sedang berteduh di bawah pohon. Bisa jadi karena kehujanan, bisa jadi karena kepanasan, atau bisa jadi istirahat untuk menghilangkan lelah. Tsumma raha wa tarakaha, kemudian dia beristirahat di situ. Selesai beristirahat, tarakaha, dia meninggalkan tempat itu untuk meneruskan perjalanannya. Nah, kata Ali berbeda lagi. Khalifah Ali bin Abi Thalib mengatakan, irtahalatid dunya mudbirah, sesungguhnya dunia akan pergi meninggalkan kita. Wartahalatil akhiratu muqabilatun, dan akhirat itu pasti akan datang. Jadi kita hidup di dunia sudah ditunggu dengan kehidupan akhirat. Karenanya sebuah dialog antara Fudail bin Iyad, yang dialog ini barangkali bisa kita jadikan renungan. Fudail bin Iyad bertanya kepada seseorang, berapa umurmu? Orang itu kemudian menjawab, 60 tahun. Lalu Fudail bin Iyad menimpali lagi, kalau begitu sejak 60 tahun kamu sudah berjalan menuju Rabbmu, dan tidak lama lagi kau akan sampai kepadanya. Kemudian orang itu menyangkui apa yang dikatakan Fudail bin Iyad, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Karena orang yang sudah berjalan selama 60 tahun menuju Allah, maka tinggal beberapa saat lagi ia akan sampai kepada Allah. Apalagi kemudian digambarkan bahwa usia umat Nabi Muhammad itu rata-rata antara 63 tahun kurang lebihnya. Maka ketika sudah 60 tahun, berarti tinggal menunggu saat dia sampai kepada Allah. Nah, orang itu mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kemudian Fudail bin Iyad bertanya, kamu sadar dengan apa yang kamu katakan? Kira-kira apa maksud dari ucapanmu tadi itu? Nah, maka orang itu menjawab, siapa yang sadar bahwa dirinya adalah hamba Allah, maka ia akan kembali kepada Allah dan akan mempertanggungjawabkan apa yang telah dikerjakan.
Nah, kemudian Fudail bin Iyad, kok segampang itu kamu menafsirkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un? Iya, karena kita adalah hamba Allah dan kita akan kembali kepada Allah. Hari ini kita beramal dan kelak di hari kiamat tidak ada hari beramal, yang ada adalah hisab. Karenanya kita ini milik Allah dan kita ini akan dikembalikan kepada Allah. Jadi harus siap-siap dengan amal. Dan bentuk pertanggung jawab dari amal yang kita lakukan itu adalah kelak di hadapan Allah. Lalu kemudian dialog itu diteruskan. Lalu bagaimana dengan sisa umurmu? Sisa umur setelah hidup selama 60 tahun itu, maka sisa umur itu harus kita gunakan untuk berbakti kepada Allah, memohon ampun kepada Allah atas segala kesalahan selama 60 tahun, dan sisanya adalah untuk perbaikannya. Ini kalau orang itu sadar akan kedudukannya. Sing repot sing gak sadar. Sing repot sing gak sadar. Ada kehidupan rumah tangga itu antara suami dan istri berbeda ketika menghadapi musibah. Padahal dia sudah dicoba oleh Allah dengan berbagai kenikmatan. Dia sampai punya 3 perusahaan, tapi akhir-akhir ini perusahaan itu sudah banyak berkurang penghasilannya. Lalu sang suami mengatakan, kita sudah banyak menikmati pemberian oleh Allah, maka barangkali ini adalah saatnya kita diuji, masihkah kita bersyukur dengan kenikmatan yang berkurang itu. Waktu jaya-jayanya perusahaannya luar biasa, tapi anehnya sang suami ini kemudian memberi pemahaman, kalau kita nggak masalah kekurangan itu, yang kasihan adalah banyak proposal yang belum dijawab, karena dianggap masih jaya. Proposal sing numpuk sakno wong sing njaluk-njaluk iku. Kredit sepeda yo njaluk mengkono. Ditagih SPP sekolahan yo njaluke nang. Karena memandang keluarga itu masih terus berjaya, padahal orangnya sendiri merasakan sudah banyak berkurang. Nah, kira-kira delok ngono iku terus jawabane, kalau kita kurang nggak masalah, tapi kasihan proposal-proposal yang belum terjawab. Berarti kan saya mikir wong, jadi gak senenge karepe dhewe. Iki sing rada angel golekane. Apa maneh saking senenge numpuk dunya sampai tanahe dhewe lali. Sertifikate numpuk gak karo-karoan akeh, ketok ana tanah kok apik, gak rone tanahe dhewe, kate dituku maneh. Iki kan ya untungi pengawalnya saya sadar bahwa itu adalah tanah miliknya, sehingga nggak jadi dibeli lagi. Coba gak dielingno ya dituku maneh. Kan sekarang banyak juga orang yang nggak tahu kalau itu tanahnya sendiri, karena wis kadung numpuk tanahnya. Jadi akhir dialog itu adalah setelah 60 tahun kita hidup
tentu banyak kesalahan-kesalahannya. Karenanya di sisa hidup yang masih ada itu harus melakukan kebaikan demi kebaikan sambil memohon ampun kepada Allah atas kerja amal ibadah yang telah berlangsung selama 60 tahun. Nah, kira-kira kalau ini kemudian kita tanyakan kepada diri kita sendiri, mampukah kita kemudian melakukan evaluasi, muhasabah, introspeksi diri? Saya sudah hidup di dunia selama berapa tahun ya? Pak Arif sudah berapa tahun? 60 tahun. Sudah bonus sih Pak Arif. Sudah bonus sih. Kira-kira menurut Pak Arif kurang-kurang tahun kasih? Ya, kita harus memperbanyak doa. Mudah-mudahan kalau toh kita diberi umur yang panjang, mudah-mudahan umur itu bermanfaat. Ya, nek uripe duwa tapi tidak banyak manfaat kepada yang lain, tapi justru dosa-dosa yang menumpuk, ya harus segera istighfar. Harus segera istighfar, Pak Ari. Manfaat itu bisa untuk dirinya sendiri, untuk keluarganya, untuk orang-orang di sekelilingnya. Dengan tambahnya umur itu apakah lebih dekat kepada Allah atau justru mumpung saya urip, aji mumpungnya digawe. Ya pada bare orang-orang di atas itu kalau aji mumpungnya dipakai, mumpung saya kuoso, mumpung durung ketangkep, mumpung, nah ini sekali aji mumpung, yo gak ada mari ini. Nah, jadi kalau kita itu menganggap negeri dunia ini adalah hanya tempat mampir, tempat istirahat, tempat minum dari perjalanan jauh, berarti itu tidak lama. Berarti kita di dunia ini terbatas. Hanya saja kita belum tahu sampai mana batasan kita. Nah, karena tidak tahu itulah, maka umur yang ada dalam pada diri kita ini harus dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya dengan amal soleh. Wong hanya dengan sebutir kurma saja bisa memperoleh kebaikan. Nah, sebutir kurma tidak hanya waktu Ramadan saja. Cak mati wis bagi-bagi kurma cuma gak rabe. Sing yo bodo. Sing jero kauman. Lho ngonane mek titik. Iya nek sama sak kilo ya cak mati ya. Lho bagi-bagi kurma ngenteni kok budal umroh ngenteni budal haji. Nah, selagi ada sisa, ada apa yang di rumah terus dibagikan kepada orang lain, kan nyenengno uang juga dapat pahala. Nah, sing angel kan nyenengno uang. Nyenengno awake dhewe gak iso apa maneh nyenengno uang. Wong guyu awake dhewe lho guyu gak iso apa maneh ndulurne uang. Kadang melaku-melaku ya mbak wajah merengutok. Akibatnya kan menimbulkan pertanyaan, kok sih Pak Arif kok merengutok? Lo kapan iso mudun tensine merengutok? Makanya dengan begitu kemudian muncul pesan-pesan singkat WA itu kan, jangan lupa bahagia.
Makanya cok merengut tok Pak Ari. Baik. Nah, itu yang disabdakan Rasulullah kepada Ibnu Umar. Lalu kemudian Ibnu Umar menambahkan kalimatnya. Wa kana Ibnu Umar yaqul idza amsayta fala tantadir as-subah. Kalau kamu di sore hari jangan sampai menunggu pagi hari. Artinya apa yang bisa kita lakukan, kebaikan-kebaikan itu di sore hari segera lakukan. Gak usah menunggu besok. Karena orang yang selalu menunda-nunda itu akan menambah tugas-tugas baru. Menunda pekerjaan menambah penderitaan. Biasanya nek arek pondok itu nunda-nunda ini umbah-umbah. Biasanya sudah umbah-umbah sing mari digoreng atau diubah. Saya pegel ditumpuk. Akhirnya sak minggu. Lewis delok umbahan akeh, bingung. Iki sing diumbah sing dhisik. Wis padha bae omah iki sing disapu dhisik. Barang-barang sing mlebu gudang karena wis kok ae dipilih. Akhirnya bingung, iki sing ate ditokno sing endi, sing ate dirombengno ki sing endi, sing ate dikilokno sing endi, akhir numpuk kabeh. Nah, dengan sering menunda-nunda pekerjaan itu, pekerjaan kita akan semakin banyak. Kayak iya kok kawitan iku diiman-iman bareng numpuk. Bingung wis gak ono sing diman wis brak-brak apa maneh wis kena banjir. Nah, sekali lagi apa yang dikatakan oleh Umar yang kemudian ditambah lagi kalau sudah punya niat waktu pagi untuk berbuat baik, ya gak usah mentani engkau sore. Karena kita tidak tahu apa yang terjadi setelah itu. Kalau di waktu sehatnya punya kesempatan, gak usah mentani waktu sakit. Nek sakit biasa nih kok aku nek waras ngene biasa nih. Tapi apa yang bisa kita lakukan ya sudah kita lakukan sebisa mungkin, nggak usah nunggu. Aku tak melok pengajian kayak malam Jumat, tapi saya gitu iso minggu ngarep. Nah kalau ditunda-tunda terus akhirnya kebiasaan menunda-nunda. Makanya ini gak ada hadis lain kan ada tanim khamsan qabla khamsin. Sing seneng lagu Omai Rama ya hafal itu. Jagalah 5 sebelum datangnya 5. Di antaranya apa? Sehatmu sebelum sakitmu. Mudamu sebelum tuamu. Kayamu sebelum miskin. Nah, biasanya wis ngono kan karing rawang itu. Nah, oleh karena itu maka dengan hadis ini menjadikan kita lebih berhati-hati, lebih waspada, tidak lagi menjadi orang yang suka menunda-nunda waktu. Pokoknya sendiri bisa dilakoni, kebaikan yang bisa segera dijalankan, ayo segera dilakukan. Nah, yang terakhir di riwayat lain juga diteruskan bahwa kita itu harus mempersiapkan kematian. Aksiru dzikra hadimin ladzah. Memperbanyak mengingat
pemutus kelezatan. Jadi kelezatan yang kita rasakan di dunia ini akan putus dengan datangnya kematian. Karena itu hidup di dunia ini yang tadi sudah dikatakan ada waktunya, ada batas waktunya, maka kita harus ingat-ingat bahwa kematian itu pasti datang. Nah, nek wis eling iku, maka kita tidak akan macem-macem. Tidak akan macem-macem. Nah, Rasulullah pernah ditanya para sahabat, ayyul mu'minina afdal? Mukmin yang bagaimanakah yang paling baik itu ya Rasulullah? Rasulullah menjawab, ahsanuhum khuluqa. Mukmin yang baik itu adalah mukmin yang paling baik akhlaknya. Yuk akhlak kepada keluarganya, yuk akhlak kepada tetangganya, yuk akhlak kepada orang-orang di sekitarnya. Lalu kemudian sahabat itu tanya lagi, ayyul mu'minina aqyas? Siapakah orang mukmin yang paling cerdas itu? Di hadis lain dikatakan, al-kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal mauti. Orang cerdas itu adalah orang yang dapat mengendalikan nafsunya dan beramal untuk kehidupan sesudah mati. Nah, di sini apa jawab Rasulullah ketika ditanya, "Ayyul mu'minina aqyas?" Siapakah mukmin yang paling cerdas itu ya Rasulullah? Aksaruhum lil mauti dzikra, yaitu orang yang banyak mengingat kematian. Wa ahsanuhum lima ba'dahu isti'dadan, yaitu orang yang paling baik dalam mempersiapkan setelah kematian. Nah, pertanyaannya untuk kita adalah, sudahkah kita mempersiapkan untuk itu? Ini PR Pak Arif. Kok begini dikerjakan Pak Arif ya? Begini dikerjakan. Sudahkah kita mempersiapkan diri untuk menjadi mukmin yang paling cerdas? Banyak mengingat kematian dan banyak mempersiapkan diri untuk hidup sesudah mati. Kita jadi nggak tahu hidup sesudah mati itu kayak apa, karena kita belum pengalaman. Paling nggak kita sudah banyak bocoran dari Rasulullah, sehingga kita harus siap untuk mempersiapkan segalanya. Apakah kita berakhir dengan husnul khotimah atau su'ul khotimah? Yang jelas kita selalu memohon, Allahumma inni as'aluka husnal khotimah wa a'udzu bika min su'il khotimah. Enak kan? Pilih mana Pak Arif? Yang jelas, maka sifat orang-orang mukmin itu adalah ulaika yusari'una fil khairat wa hum laha sabiqun. Orang-orang mukmin itu adalah mereka yang bersegera melakukan kebaikan-kebaikan
fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan, bukan berlomba-lomba balap karung. Jelungup pemane saiki lomba balap karung ibu-ibu, masya Allah, kemerdekaan diisi lomba karung ibu-ibu. Nah, yang terakhir sebagai penutup yang perlu kita waspadai agar kita tidak terlalu asik dengan dunia adalah ni'matani maghbunun katsirun minan nas. Ada dua nikmat yang sering menjadikan manusia itu lupa, adalah as-sihhatu wal faragh, nikmat sehat dan nikmat waktu luang. Nek wastune luang itu biasanya pikirannya melayang-layang karena tidak disibukkan dengan kebaikan-kebaikan. Nek sehat biasanya mumpung sehat. Tapi nek wis loros hambate gak karuan. Ya Allah, padahal dikai sehat ku ya wis suwe. Sehatnya wis 66 tahun. Dikai loro untung sungi ae sambate masya Allah. Itu barangkali kajian malam ini tentang zuhud dengan hadis bagaimana kita menjadi hamba Allah hidup di dunia ini. Rasul memberikan resep, jadilah kamu di dunia ini sebagai orang asing atau musafir. Di mana musafir itu pasti memikirkan kembali dengan membawa berbagai kenikmatan dari Allah dan bersiap-siap untuk kembali kepada Allah, atau musafir yang tidak bisa menetap dan berpindah-pindah yang pada intinya dia juga kembali. Nah, mudah-mudahan kita semua ini menjadi musafir yang sadar diri bahwa apapun yang terjadi adalah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Mudah-mudahan ketika lafaz ini diucapkan di masjid atau di musola mengantarkan kita menjadi manusia yang husnul khotimah, bukan menjadi manusia yang su'ul khotimah. Dan mudah-mudahan kita nanti akan digiring menuju jannatun na'im. Amin ya rabbal alamin. Monggo, masih jam 9:09, jadi jam baik 09.09. Kalau ada ditanyakan monggo, kalau tidak ada ya berarti apa sini takokno wis jelas kabeh. Nggih, monggo. Jelas. Dengan satu politik dunia, Rohiban, atau musafir. Rohiban berarti orang asing kayaknya. Musafir berarti perjalanan. Hidup itu memang perjalanan. Kalau sekarang ini kebanyakan nikmat dunia jangan ada tahu ada wa mafi akhirat ketika tahu. Wong ini begitu, seorang-orang boleh saya tahu lagi. Tapi oleh kadang fakir, ayat itu kadang-kadang orang miskin, kadang-kadang mendekati kekafiran karena merasa Allah tidak adil. Ari kok kayak suci, ari kok kayak suci, ya. Jadi ini biasa bisa gitu.
Karena pada ayat kufur ini yang terlibat kepada dunia. Ustaz tadi menjelaskan dunia masuk di dunia ini mungkin harus sawah awal untuk panen mulai ini akhirat. Ya sawah ini kalau jadi pupuk gak cukup pari cukup sumpah sama dengan kita tadi dari situ jihad bahasa jihad yang paling berat adalah jihad nafsu. Jihad nafsu ini yang paling berat. Jadi hanya saya menambahkan karena memang kita yang ketentuan dunia tidak ada ini mata dulu kenikmatan yang tertentu dunia ini banyak yang tipu. Jadi banyak teman-teman ini membuat dunia bangsa itu dunia itu menjadi penipuan. Wahai hidupku Allah lagi hidupnya yang harus terima resikonya. Dia untuk memilih sini karena hidupnya tunggu bukan menurut Allah Rasul sehingga Allah masih izinkan. Ya kita kembali lagi mengenai kita harus berbentuk musibah. Wahai inna dan wahai lagi rojiun. Saya hanya mengatakan saja membawa semua itu tidak jadi dengan pemakaian Allah kita yang malam sore. Walau sering tidak begitu ada. Semoga kita menjadi subjek bukan selalu menjadi objek. Itu saja keinginan saya dan semoga bermanfaat bagi kita semua. Waalaikumsalam. Matur suwun, itu tambahan. Mudah-mudahan tambahan itu akan semakin melengkapi kajian kita malam hari ini. Bagaimanapun juga kembalinya adalah kepada diri kita. Apakah kita ini berpikiran negatif atau berpikiran positif? Memudahkan positive thinking itu perlu dalam segala aspek kehidupan. Karena bagaimana juga apa yang kita pikirkan itu akan mempengaruhi apa yang akan kita lakukan. Kita husnudzon kepada Allah, Allah pun akan mengijabahi apa yang kita minta. Sebaliknya kalau kita suudzon kepada Allah, berarti jawabannya ya sudah kita terima dengan sendirinya. Karena kita suudzon kepada Allah, ya sesuai dengan apa yang kita pikirkan itu. Kalau dikaitkan dengan hijrah, tergantung niat. Niatnya kita apa? Itu yang akan kita peroleh. Kita juga akan memperoleh apa yang kita pikirkan. Karena Allah Maha tahu apa yang nampak dan apa yang tidak nampak. Cukup ya? Cukup. Jam 9:30. Kurang 15 menit. Terima kasih, mohon maaf kita akhiri billahi taufiq wal hidayah wal ridha wal inayah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah apa yang disebutkan oleh Pak Nabil